Hai semua, hari ini kita akan memasak salah satu hidangan yang cukup terkenal di Banjarmasin. Hidangan ini biasanya itu dimasak oleh orang keturunan Tionghoa peranakan. Tapi sebenarnya resep ini adalah resep asli dari Belanda yang udah diadaptasi ya teman. Namanya masakannya itu sop mutiara. Pertama-tama kita akan bikin dulu mutiaranya. Saya udah siapin bahannya di sini. Lalu saya udah catat juga bahan yang perlu disiapin di sini ya. Nah, kita sediakan itu 400 gram daging dada ayam yang udah dipilet tanpa tulang dan tanpa kulit. Udah saya siapin di sini. Terus ada 100 gram blue band juga. Terus setelah itu saya udah siapin di sini 1 sendok makan pala. 1 sendok makan pala bubuk ya, yang bukan dari saset, yang asli gitu saya serut. Terus garam 1 sendok makan pala, 1 sendok makan garam. Terus di sini saya udah siapin 1,5 sendok makan tepung roti. Tepung roti yang saya gunakan di sini ini dari Mama Suka. Ini bisa dilihat, ini sudah saya haluskan ya tepung rotinya, jadi harus dihaluskan. Lalu saya siapkan 1 saset Royco ayam, 3 sendok makan bawang merah yang udah digoreng, tapi ini udah kegosongan, jangan gosong kayak gini harusnya. Terus 1 sendok makan merica. Nah, ini mericanya saya bikin sendiri juga. Jadi dari merica itu saya haluskan, saya sangrai dulu, saya haluskan jadi ini. Nah, itu saya nggak pakai yang saset karena aromanya itu beda ya. Kalau ini dia lebih menyengat dan lebih harum, teman. Diakan di sini 2 saset dengkol, 1 butir kuning telur. Di sini juga ada 2 sendok makan maizena. Nah, nanti semua bahan ini akan digiling jadi satu, dicampur jadi satu, diulenin, terus kita bulet-buletin gini ya teman, kecil-kecil. Nah, itu namanya sop mutiara karena dia dibulatin kecil-kecil. Nanti warnanya itu jadinya putih teman, makanya dinamai mutiara. Ini saya udah masukin beberapa bahan, dan bahan lainnya itu saya tinggal karena saya takut ini nggak bisa muter. Biasanya saya giling itu di penggilingan bakso dan kapasitasnya besar. Jadi ini bahan yang saya tinggal: blue band, kuning telur, dengkol, garam. Saya ambil setengah aja garamnya karena saya takut ini keasinan. Terus setengah sendok teh merica saya masukin, saya takut juga kepedasan. Semua akan saya jadikan satu ya, saya giling di sini. Jadi proses penggilingan ini akan saya skip ya teman. Ini daging yang udah saya giling dan saya ulenin ya. Tadi saya cuma tinggal setengah garam aja. Kelihatan ya di adonan ini kurang mentega. Jadi di sini saya cuma pakai 50, makanya di resep saya tambahin 100 ya. Sekarang kita proses pembuatannya, pembentukannya. Kita ambil dulu di tangan, terus kita giling, putar-putar kayak gini. Putar-putar terus sampai licin, begitu terus sampai licin ya, dan gak retak lagi. Makanya kalau kurang mentega atau kelebihan mentega itu dia bisa retak-retak. Menteganya harus pas. Lihat kan? Nah, di sini saya pakai itu bawang merah yang gosong ya. Makanya teman-teman jangan pakai yang itu, jadi warnanya kelihatan kan nggak bagus. Kalau teman-teman bisa lihat ini hitam, ada hitam-hitamnya dikit-dikit. Nah, ini dari bawang goreng. Biasanya bawang gorengnya itu saya blender ya, atau saya chopper. Teman, adonan yang dibaki tadi kita masukkan ke dalam air mendidih ya. Caranya itu bakinya disiram dengan air panas. Ambil air mendidih di dalam panci dengan centong sayur, lalu siramkan air panas tadi di atas adonan yang udah dibentuk di dalam baki.
Nah, teman, lihat kan? Ini mutiaranya udah jadi nih. Ketahuan karena adonannya udah mulai mengambang dan ini siap diangkat ya, teman. Oke, teman, untuk kali ini sekian dulu ya video dari saya. Nantikan video-video lainnya di channel saya. Tolong subscribe, comment, and like. Bye-bye.